Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Natasha Pinky Ardianti dengan NIM 2020410320. Rekan saya Linda Oktaviana dengan NIM 2020410187 dan rekan saya yang satunya lagi yaitu Vira Rahmawati dengan NIM 2020410219. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui kata kunci dari pajak-pajak daerah itu meliputi, yaitu bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan masyarakat daerah. Selanjutnya, fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah meliputi dua, yaitu fungsi penerimaan atau budgeteer dan dua, fungsi pengaturan atau regulering. Pertama, fungsi penerimaan, yaitu sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini itu tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengaturan sebagai instrumen untuk mengatur pembayaran pajak untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk memengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Hal ini itu ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di era otonomi daerah seperti ini, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang dibutuhkan dalam pemerintahan daerah itu cukup besar, sedangkan sumber pendanaan masukan itu sangat terbatas, sehingga diperlukan fungsi pengaturan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pajak daerah. Prinsip-prinsip pajak daerah itu ada 4. 1. Prinsip keadilan atau equality. 2. Prinsip kepastian atau certainty. 3. Prinsip kemudahan atau convenience. Dan keempat, prinsip efisiensi atau efficiency. 1. Prinsip keadilan merupakan dalam prinsip ini itu ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Keseimbangan atas kemampuan pajak daerah tersebut yang dimaksud adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang kemampuannya sama. Pemungutan pajak terhadap semua wajib pajak dan subjek pajak harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kepastian. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah itu mencakup dasar hukum, kepastian mengenai subjek dan objek, tarif dan dasar pengenaannya, serta tata cara pemungutan pajak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kemudahan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam kewajibannya.
Pemungutan pajak saat wajib pajak menerima penghasilan akan meringankan beban wajib pajak. Mengapa demikian? Dalam hal ini, maka pembayaran pajak akan lebih lancar sehingga mengurangi risiko kemacetan pembayaran pajak. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah itu seharusnya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Demikian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kriteria pajak daerah. Ada beberapa kriteria pajak daerah, yaitu 1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah. 2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. 3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan. 5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini antara lain yaitu pajak ganda, double tax, yaitu pajak double tax objek dan atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah. 6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak ini mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor. 7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan aspek sumber pajak untuk menimbulkan tambahan beban pajak sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu. 9. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat untuk masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Kriteria memilih pajak daerah. 1. Kecukupan. Maksud dari kecukupan adalah bahwa hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. 2. Kepastian. Maksud dari kepastian adalah hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran. 3. Elastisitas. Maksud dari elastisitas adalah bahwa hasil dari pajak sebaiknya meningkatkan secara otomatis seiring dengan inflasi pertumbuhan populasi dan meningkatkannya pendapatan. 4. Biaya pemungutan. Maksud dari biaya pemungutan adalah bahwa rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya sekecil mungkin. Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi yang terbagi menjadi 1. Pajak kendaraan bermotor PKB, 2. Bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, 5. Pajak rokok, 6. Pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan buatan, 7. Pajak parkir, pajak air mineral, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkantoran, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Masalah-masalah penerapan pajak daerah. 1. Tingkat rata-rata pajak rendah. 2. Kurangnya data yang akurat. 3. Ketidakakuratan penilaian. 4. Dorongan atas pengaruh negatif. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Linda. Retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Fungsi retribusi daerah. 1. Sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah atau PAD yang termasuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengatur kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal yang besar. Stabilitas ekonomi daerah. Setiap daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja. Pemerataan dan pembangunan pendapatan masyarakat. Apabila ketiga fungsi sebelumnya telah berjalan dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat dicapai. Dalam retribusi daerah terdapat 3 jenis, yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Kriteria atau jenis retribusi jasa umum. 1. Merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi. Ketiga, retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Retribusi jasa usaha. Jenis-jenis retribusi jasa usaha. 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Retribusi terminal. Retribusi tempat pelelangan, retribusi penyeberangan air, retribusi rumah potong hewan. Yang terakhir, retribusi perizinan. Jenis-jenis retribusi perizinan yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan. Yang terakhir, retribusi perizinan. Jenis-jenis retribusi perizinan yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Tata cara pemungutan retribusi daerah. 1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD atau dokumen lainnya yang dapat berupa karcis, kupon, atau kartu lapangan. Kedua, apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar di tempat dan tidak dilunasi pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan. Yang ketiga, retribusi terutang yang tidak kunjung dibayar akan ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah atau STRD. Yang terakhir, teknik pemungutan lebih lanjutannya ditentukan oleh kepala daerah. Kriteria penetapan tarif retribusi. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan pertimbangan biaya penyediaan jasa berangkutan kemampuan kemasyarakatan. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan yang mendapatkan keuntungan yang layak. Perizinan tertentu.
pada tujuan untuk menutup sebagai atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan. Perhitungan retribusi daerah. Tarif keseluruhan retribusi didapatkan dengan cara mengalihkan tarif retribusi daerah dengan tingkat penggunaan jasa. Adapun tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk penggunaan satu jasa atau perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa merupakan kualitas penggunaan jasa yang sesuai dengan beban atau biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya, berapa jam kita berparkir kendaraan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.